Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita kembali di rumahnya untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentunya dengan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh aktivitas yang bernilai ibadah ini. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah ini. Pada bulan yang lalu kita sudah sampai membicarakan tentang jalan memakrifati atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan jalan akal, sebagaimana kita sudah bicarakan secara garis besarnya ada di buku akidah yang beberapa jamaah sudah mempunyai dari halaman 30. Kemudian yang berikutnya yang kita juga harus memahami bahwa jalan untuk sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka yang keduanya kita dengan jalan nakal. Nakal itu artinya adalah berdasarkan kutipan, Pak. Berdasarkan kutipan yang dimaksud berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan As-Sunnah. Ya. Jadi disebut dengan istilah nakal. Ada whiteboardnya, spidol, bukan. Jadi yang pertama sekali lagi kita ulangi, akal. Yang kedua adalah nakal. Nakal itu artinya kutipan secara letterleknya. Maksudnya adalah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Ya, nah itu kita jadikan nanti sebagai referensi atau rujukan-rujukan kita di dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga jalan mengenal Allah itu melalui ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ciptaan-ciptaan Allah inilah yang kita sebut dengan sunnatullah namanya, Pak. Apa yang Allah sudah tetapkan ketentuan-ketentuannya ini, aturan-aturannya ini di alam semesta. Tolong difahami Bapak sekalian. Saya pernah mengatakan kepada Bapak pada bulan yang lalu, yang namanya alam semesta itu atau alam itu adalah selain Allah. Itu namanya alam, Pak. Jadi selain Allah disebut alam. Ya. Baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri. Nah, itu Pak Du yang harus kita pahami kembali. Jadi baik yang bersifat materi maupun yang bersifat metafisik. Nah, itu disebut dengan alam. Termasuk apa yang ada di dalam diri kita.
Apa yang ada di dalam diri kita juga disebut sebagai alam. Kita ini alam. Fauna, flora, hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para penemu-penemu, misalnya ahli fisika, ahli kimia, ya. Kemudian juga ada hukum yang namanya hukum gravitasi dan lain sebagainya itu. Nah, semuanya itu disebut dengan hukum alam. Nah, kita tekankan di sini. Jadi tadi jalan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu melalui akal. Yang kedua melalui nakal. Nakal itu kutipan tadi yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Atau kita sebutnya Pak, janganlah hadis apa ya? As-sunnah. Itu lebih tepatnya as-sunnah. Nanti kalau kita bahas apa perbedaan hadis dengan sunnah nanti. Ya. Dan barulah yang ketiganya yaitu ciptaan-ciptaan Allah atau yang kita sebut tadi dengan sunnatullah. Sunnatullah. Ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini kita ingin pahami lebih dulu, Pak. Pertanyaannya, apa pengertian akal? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka overlap, tumpang tindih dengan istilahnya istilah fikir. Akal secara letterlek, ini secara letterlek, arti dari akal itu adalah yang mengikat. Orang Arab kalau pakai kayak kerudung itu di kepalanya itu, di atas kepalanya ada bulatan di sini. Itu namanya ekol. Nah, jadi ekol yang berakar kata dari kata akal itu artinya mengikat. Nah, sebutlah akal. Lalu secara definisi apa akal itu? Akal adalah aktivitas kolbu yang mampu mengikat kesadaran manusia. Jadi aktivitas kolbu, jadi dia terletak di dalam hati itu, Pak. Di dalam hati itu nanti banyak sekali, ada yang namanya akal, ada yang namanya batin, ada yang namanya fitrah. Itu banyak istilah-istilahnya. Yang kalau kita ingin paparkan sebagai pemahaman yang lebih dalam lagi nanti. Nah, jadi akal itu adalah aktivitas kolbu, aktivitasnya yang mampu mengikat kesadaran hati. Mengikat, tadi saya sudah katakan ikatan di sini yang mengikat, ikol disebut. Jadi aktivitasnya adalah disebut dengan akal. Yang kemudian kalau kita ingin memahami kembali, akal itu sendiri sebetulnya mempunyai dua fungsi. Apa fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama adalah meniadakan, dan yang kedua adalah menetapkan. Jadi cuma dua itu saja, Pak. Meniadakan dan menetapkan sesuatu. Nah, kaitan dengan ini, para ulama salaf, ulama dahulu. Ini saya ingin tekankan lagi ya, Pak ya. Ukuran ulama salaf ini ukurannya apa? Para ulama mengambil sunnah dari yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, khairun nas qarni, summa yalunahum, summa alladina yalunahum,
tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun. Kurun itu bahasa Arab loh Pak. Sudah jadi bahasa Indonesia. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik masa adalah masa zamanku. Berarti di sini Rasulullah plus para sahabat. Nah nanti pertanyaannya lagi nih Pak nih, kalau kita mau dikembangkan lagi nih Pak nih, siapa yang disebut dengan sahabat? Ah, itu pertanyaannya lagi nanti kalau kita mau dikembangin. Sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW dan dia beriman dengan Islam. Jadi walaupun dia itu ketemu dengan Rasulullah tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman atau tidak mengimani Islam, dia bukan sahabat. Contohnya siapa Pak? Abu Lahab. Abu Lahab ketemu Rasulullah tentunya. Orang-orang kafir Quraisy ketemu Rasulullah tentunya. Tetapi mereka yang tidak beriman tidak disebut sebagai sahabat. Sampai akhirnya mereka itu wafat. Nah itulah yang disebut dengan sahabat. Nah, jadi kurun waktu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka adalah orang-orang yang sesudahnya lagi. Sesudahnya lagi ini disebut dengan istilah tabi'in. Jadi tadi sahabat bersama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tabi'in. Mereka yang hidup di abad kedua. Kurun itu abad. Masa tadi kita katakan atau zaman, ukurannya 1 abad. Dan yang ketiga adalah tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang sesudahnya lagi. Itulah yang saya sebutkan tadi, tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hidup di abad ketiga Hijriah. Maka dengan demikian mereka yang kita sudah sebutkan tadi, para ulama mengatakan merekalah orang-orang salaf. Kebalikan dari salaf namanya kholaf. Salaf arti letterleknya duluan Pak, yang dulu. Kholaf artinya yang belakangan. Nah, jadi mulai dari abad keempat dan seterusnya sampai sekarang kita ini. Bahkan nanti sampai nanti kiamat itu disebut dengan istilah kholaf namanya. Nah Rasulullah SAW mengatakan ini menjadi sebuah referensi dari para ulama untuk menentukan bagaimana mengamalkan Islam. Makanya kalau kita tidak menemukan amalan-amalan dari Rasulullah, amalan-amalan dari sahabat, kita dipersilahkan menemukan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh tabi'in, generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in itu sendiri tidak menemukannya, kita temukan lagi dari generasi tabi'ut tabi'in di abad ketiga. Itu yang menjadi rujukan-rujukan kita. Nah, jadi itulah sekali lagi apa yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan sahabat. Kita kembali ke pengertian akal tadi itu Pak. Jadi akal itu adalah aktivitas kolbu yang akan mengikat kesadaran manusia, kesadaran kita. Makanya banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti sering Bapak temukan, afala ta'qilun. Seperti surat Al-Baqarah itu Pak di awal-awal, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu hanya bisanya menyuruh untuk berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Afala ta'qilun,
apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak sadar untuk kamu ikat pada sebuah kebenaran itu, untuk kamu tetapkan pada sebuah kebenaran itu? Nah, jadi itulah yang disebutkan dengan akal. Kemudian yang keduanya adalah tadi fikir. Kita sering bilang seperti tadi saya sebutkan salah satu ayat di surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Semoga mereka berfikir. Apa itu fikir? Fikir adalah proses. Ya. Jadi fikir itu adalah proses untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau akal itu adalah aktivitasnya, sedangkan fikir adalah prosesnya. Nah, jadi setelah kita mempergunakan akal, lalu diproses. Prosesnya itu tadi yang masih berkenaan dengan akal ini, apakah proses yang sudah dihasilkan itu bisa kita tetapkan atau bisa kita tiadakan? Cuma itu, tidak ada lagi dalam masalah ini. Ini maksudnya Pak, dalam hal ini antara kebenaran dengan kebatilan. Apakah kebenaran itu kita tiadakan? Apakah kebenaran itu kita tetapkan? Ya, atau sebaliknya kebatilan, apakah kebatilan itu kita tiadakan? Atau kebatilan itu kita tetapkan? Menjadi sebuah apa Pak? Menjadi sebuah landasan di dalam hidup kita. Nah, disinilah memerlukan yang namanya apa Pak? Yang namanya materinya disebut dengan akidah. Keyakinannya disebut dengan harus tauhid. Nah, jadi materi akal harus diberikan konsumsinya adalah akidah. Hanya akidahlah yang nantinya menjadi ketetapan untuk dirinya. Agar akidah kita itu tidak goyah, tidak ngambang. Maka di dalam masalah ini nanti kita pahami lagi, akal itu sendiri akibatnya nanti harus di sini Pak. Harus dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Harus dibimbing akal itu. Karena boleh jadi nanti akal itu sendiri akan dikuasai apa yang kita sebutkan dengan apa Pak? Nafsu. Kalau akal sudah dikuasai oleh nafsu, maka dia akan menetapkan kebatilan. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Kalau akal itu dikuasai oleh nafsu. Lalu nafsu itu sifatnya bagaimana? Sifat nafsu itu 3 Pak. Sifat nafsu 3. Satu adalah amarah bisu. Surat 12 ayat 53. Inna nafsa la'amarah bisu. Sifat dari nafsu itu adalah menyuruh untuk berbuat jahat. Menyuruh untuk berbuat jahat. Makanya saya katakan tadi, kalau nafsu ini menguasai akal kita, maka akal akan menetapkan kebatilannya. Ada yang saya bilang tadi sebaliknya, yang batil dibilang benar, yang benar dibilang batil. Sifat akal yang kedua adalah yaitu lawamah. Apa itu lawamah? Lawamah itu artinya yang menyesali diri. Menyesal saya dulu tidak membantu hidupmu sehingga hidupmu sekarang seperti ini, sengsara dan lain sebagainya. Ada penyesalan. Dan yang ketiga,
Al-mutmainnah, nafsu yang tenang, mutmainnah yang tentram. Ini yang kita bilang di surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr terakhir. Jadi di sini, nah kita sambungkan di sini. Maka akal itu harus dikonsumsi oleh materi-materi ini, akidah, supaya kuat dia nanti, supaya menjadi tetap dia nanti berakidah. Nah, secara hukum, menurut ulama-ulama akidah dari aswajah, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, hukum akal itu dibagi menjadi 3 seperti yang saya sudah sampaikan pada bulan yang lalu, yaitu 1 wajib akal, yang kedua adalah jaiz atau boleh. Jaiz itu boleh, atau kita bilang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebetulnya namanya apa? Mungkin. Orang Arab bilangnya mungkin, pakai mm. Kita bilangnya mungkin. Bahasa Arab itu Pak, mungkin itu bahasa Arab. Mungkin ada, mungkin juga tidak. Nah, barulah yang ketiga adalah disebut dengan istilah mustahil. Berarti tidak mungkin. Nah, bagi kita dalam masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa akal itu menjadi alat. Saya pernah katakan pada waktu yang lalu, akal itu adalah alat, bukan sumber hukum. Alat untuk memahami, alat untuk beraktivitas, saya katakan tadi. Dari sinilah nanti kita berbeda, melihat dari 2 sisi iman ini. Sisi akidah, hukumnya bagaimana, dan sisi ibadah, hukumnya bagaimana. Seorang muslim Pak, wajib memahami ibadah. Setiap pribadi muslim wajib memahami akidah. Pribadi saya katakan tadi. Kenapa? Karena si muslim tadi sudah diberikan akal. Akal ini yang kita gunakan sebagai alat tadi untuk membuktikan adanya keberadaan Allah dan mengesahkannya. Dan akal pasti menerima. Siapa di antara kita yang menolak eksistensi Allah? Enggak ada. Kalaupun ada orang ateis, itu orang ateis itu ngebohongin diri sendiri. Ya, katanya ada orang ateis atau ada orang yang berpandangan materialisme, yang hanya melihat dari sisi benda-benda yang konkret saja, lalu dikatakan karena Tuhan itu adalah immateri, Tuhan itu adalah metafisik, sehingga dikatakan Tuhan tidak ada. Maka secara akal Tuhan itu pasti ada. Sudah pasti ada. Lalu kita esahkannya juga demikian. Menurut akal, kalau Tuhan itu lebih dari 1, maka Tuhan itu akan berantem. Pastilah. Akal kita akan mengatakan nggak benar kalau Tuhan itu lebih dari 1. Pasti akal kita akan mengatakan begitu. Dari pemahaman inilah, saya katakan tadi, dari pemahaman inilah bahwa memahami akidah adalah menjadi kewajiban pribadi muslim yang sifatnya hukumnya adalah fardu ain. Di fardu ain itu kewajiban per pribadi. Orang muslim tidak memahami akidah, maka dia akan dosa. Nah, berbeda ketika dia ingin memahami ibadah atau syariah muslimah.
yang berkenaan dengan hukum. Hukumnya bukan lagi fardu ain di sini. Hukumnya fardu kifayah, kewajiban bersama. Fardu kifayah itu artinya kewajiban bersama. Di sini tentunya ketika Bapak ingin mempelajari ini harus apa Pak di sini Pak? Harus banyak bertanya. Kenapa saya katakan harus banyak bertanya dalam masalah ini? Karena ini harus menguasai apa Pak? Teks-teks ayat, teks-teks hadis. Maaf, Bapak nggak mungkin di usia-usia senja Bapak memahami lagi grammar kata bahasa Arab, sababun nuzul, hadis-hadis yang jumlahnya jutaan, ratusan ribu jutaan itu Bapak paham lagi itu nggak mungkin. Maka dalam masalah ini lebih banyak di sini adalah sifatnya fardu kifayah, bertanya. Inilah kata para ulama mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri, maka bertanyalah kalian kepada Allah, kepada ahlinya, kepada orang yang mempunyai kapasitas pemahaman agama itu untuk menjalankan suatu hukum atau suatu perintah dalam masalah ibadah ini. Bertanya in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Surat An-Nahl surat 16 ayat 43. Maka di sini fardu kifayah hukumnya. Ya, kalau di sini akidah hukumnya fardu ain. Itu perbedaannya. Nah, jadi disinilah sekali lagi kita memahami fungsi akal itu sendiri. Maka akal juga sekali lagi perlu bimbingan, yaitu berdasarkan Quran, berdasarkan As-Sunnah. Nah Bapak sekalian, tadi saya sudah katakan apa perbedaan As-Sunnah dengan hadis? Nah, perbedaannya secara literal, sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau dikatakan sunnah Rasul artinya kebiasaan Rasul, kebiasaan Rasul, arti literalnya itu. Dan sunnah itu sendiri dibagi menjadi 3. Satu, sunnah yang bersifat ucapan. Yang kedua, sunnah yang bersifat perbuatan. Dan yang ketiga, sunnah yang bersifat persetujuan. Jadi sunnah itu kalau mau disebutkan ada 3 macam. Ada ucapan Rasul, ada perbuatan Rasul, dan ada persetujuan Rasul. Ini disebut sunnah. Jadi arti ini lebih luas sunnah. Nah sedangkan hadis paling tidak kita dapatkan 2 arti di sini Pak. Arti yang pertama, hadis itu adalah yang baru, sesuatu yang baru. Hadis. Kita sering bilang mukhalafatul hawadis, hadis. Nah, itu artinya yang baru. Dan yang kedua, arti hadis itu sendiri adalah ucapan. Makanya ketika kita ingin nanti membahas tentang ilmu-ilmu keislaman, maka saya bilang tadi, saya lebih cenderung menggunakan istilahnya as-sunnah, bukan hadis. Karena ini lebih luas pengertiannya. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa persetujuan. Nah, jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan jalan memakrifati atau mengenali Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu sekalian, kemudian berkaitan dengan as-sunnah nakal ini, berdasarkan kutipan dan hadis dan as-sunnah ini, maka kita bisa memahaminya. Misalnya dalam Al-Quran, saya pernah katakan pada waktu yang lalu di sini Pak ya, untuk memakrifati Allah berdasarkan Quran, khusus tentang Allah, misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terus apalagi Pak, ayat kursi. Terus apalagi berkenaan nanti dengan sifat-sifat Allah, seperti tadi yang saya sudah sebutkan di waktu sholat, surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Ya, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya, itu berdasarkan Quran. Kita pahami itu. Nanti di sini kita lebih fokus membahas berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah. Sifat dan nama. Dan sifat ini menurut aswaja, sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah mengacu kepada sifat 20. Wujud, tiga, bako, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Ya, itu harus dibahas seperti itu dalam pemahaman ini. Nah, demikian juga berkaitan dengan hadis. Berkaitan juga dengan hadis, nanti banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang eksistensi Allah atau bagaimana kita harus mentauhidkan Allah. Ada di buku tersebut nantinya. Nah, barulah yang ketiganya adalah sunnatullah ini, yaitu hukum alam yang kita sebutkan tadi. Salah satu hukum alam yang kita bisa memahami kembali yang ada pada diri kita, apa itu? Yaitu berkaitan dengan fitrah. Nah, ini yang harus kita pahami kembali. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada kebenaran, kepada keadilan, dan kepada apa yang kita sebut dengan keindahan. Cenderung ini manusia. Ini yang berdasarkan di surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya Allah. Sehingga para ulama memberikan pengertian fitrah itu tadi. Fitrah adalah kecenderungan manusia kepada kebenaran, keadilan, dan keindahan. Pada dasarnya manusia seperti itu. Tapi di sisi lain manusia juga tadi Pak diberikan nafsu ini, punya kecenderungan juga untuk jadi orang jahat. Makanya nanti manusia itu sebagai makhluk multidimensi ya. Ya. Nah, jadi fitrah itu demikian. Apa contohnya fitrah? Ya, ketika Bapak pernah naik pesawat, lalu diumumkan oleh kru pesawat, para penumpang, kata kru pesawat, kita belum bisa landing dikarenakan cuacanya buruk, landasan nggak bisa dilihat. Apa Bapak bilang? Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Fitrah itu langsung keluar dari mulut kita. Itu namanya fitrah. Ya. Ketika kru pesawat itu sudah mengumumkan seperti demikian, jadi ngaku langsung ke sana. Itulah yang disebutkan lagi di dalam Al-Quran surat 7. Nanti di sini Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 172.
Surat 7 ayat 172 itu mengatakan tentang apa, Pak? Persaksian manusia akan eksistensi Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata ruh. Allah bertanya pada saat itu, bukankah aku ini Rob kalian, kata Allah. Dijawab oleh ruh pada saat itu, bala syahidna, iya kami bersaksi, kami menyaksikan bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau ada orang yang mengatakan adanya orang ateis, orang yang mengaku-ngaku tidak bertuhan, itu bukan berarti mereka itu betul-betul pengakuannya, melainkan pengakuannya adalah pengakuan yang membohongi dirinya sendiri sebagai manusia. Itu tidak akan mungkin. Ya. Nah, jadi dari apa yang kita dapatkan tadi di sini jelas bagi kita bahwa salah satu sunnatullah yang ada pada diri kita yaitu mengakui akan eksistensi Allah yang kita bentangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang negatif. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ketika kita berada di dalam pesawat. Apalagi kalau diumumin apalagi, Pak? Roda pesawat nggak bisa keluar. Coba, Pak. Ya Allah, oh my God, help me, katanya. Itu pengakuan secara fitrah. Ya. Nah, yang kedua, pengakuan secara fitrah itu sendiri dapat kita buktikan itu ketika kita berdoa. Kadang-kadang apa yang kita minta itu dikabulkan, padahal kita nggak punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Kita nggak punya kemampuan. Ya, tetapi kok itu terjadi, kok itu ada. Ya, itu terjadi dan itu kok ada. Inilah yang kita sebutkan tadi, dari pengalaman kita sebagai orang yang mempunyai fitrah ini jelas Allah itu kita kenali ada dan dia adalah Esa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu keesaan Allah itu ada di mana? Esanya Allah harus meliputi 3 aspek, Pak. Yang pertama adalah esa dalam hal zat. Yang kedua, esa dalam hal perbuatan. Atau esa dalam hal sifat dan nama. Inilah yang kita sebutkan di sini berkaitan dengan zat Allah itu esa. Apa zat Allah itu esa, Pak? Allah itu zatnya tidak terbagi-bagi. Bukan seperti zatnya kita, fisiknya kita. Fisiknya kita ini terbagi-bagi, Pak. Di mana kita memahami zat kita ini terbagi-bagi? Ada yang namanya apa, Pak? Fosfor. Ada yang namanya posatium. Ada yang namanya belerang. Tubuh kita yang fisiknya ini terbagi-bagi seperti itu zatnya. Tapi bagi Allah tidak demikian. Harus kita esakan di sini. Awas, ini hati-hati. Ya, nggak boleh kita sembarangan lagi. Dan kemudian perbuatan, segala sesuatu yang terjadi atas perbuatan Allah. Nah, saya ingin meluruskan dalam masalah ini, Pak. Kalau
kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang katakanlah negatif menurut kita, atau tidak bagus menurut kita, memang kita bilang juga itu adalah perbuatan Allah atas dasar izin Allah. Tapi kita nggak boleh secara langsung menyangka kepada Allah. Etikanya begitu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, jangan nanti dibilang saya jadi preman. Ini berarti perbuatan Allah, kehendak Allah. Saya terima, enggak boleh. Enggak demikian. Hal-hal yang sifatnya saya bilang tadi sakit, negatif. Demikian juga sakit. Makanya ada penilaian yang Bapak harus pahami lagi atau kita semua pahami lagi. Penilaian itu di dalam hal ini meliputi dua unsur. Ada yang namanya izin Allah dan ada yang namanya ridho Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, boleh jadi itu terjadi atas dasar izin Allah, tapi belum tentu dapat ridho Allah. Itu paham dia harus begitu kan kita. Betul kalau kita katakan dia berhasil menjadi orang kaya karena dia bermain judi misalnya, atau bandar narkoba sehingga dia banyak berlimpah uangnya. Itu pun dasarnya adalah izin Allah, tetapi tidak mendapat ridho Allah. Nah, ridho itu artinya apa, Pak? Persetujuan. Jadi ridho Allah artinya persetujuan Allah. Terjadi hal yang seperti itu, tetapi belum tentu mendapatkan ridho atau persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara dasarnya segala sesuatu itu terjadi berdasarkan memang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang bersifat negatif saya katakan tadi jangan langsung disandarkan kepada Allah. Jangan langsung disandarkan kepada Allah. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa kalau memang itu terjadi, cek kepada diri sendiri. Karena yang namanya kejelekan itu wa min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Yang namanya keburukan itu berasal dari dirimu sendiri. Famin nafsik. Sedangkan yang berdasar kebaikan itu berasal faminallah, berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, etika kita begitu ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah-masalah ini nanti berkaitan lagi dengan masalah apa, Pak? Masalah takdir. Tetapi ini menjadi sumber dasarnya yang harus kita pahami. Kalau dari sini kita nggak memahaminya dengan baik, dengan benar, kesananya takutnya salah kelanjutannya. Menjadi sesuatu yang yang keliru. Ya syukur-syukur tidak sesat begitu, Pak. Syukur-syukur tidak sesat. Hanya sekedar keliru saja misalnya. Nah, kemudian barulah kita masuk kepada yang ketiganya itu tadi, esa dalam hal sifat. Atau berkaitan lagi dengan masalah nama. Nanti kita katakan apa itu sifat? Apa itu nama? Itu pengertiannya nanti, Pak. Berkaitan dengan nama ini sering kita bilang apa, Pak? Shakespeare pernah mengatakan, apalah artinya sebuah nama? Itu salah, itu harus kita jauhkan. Justru nama itu di dalam Islam itu yang akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang. Jadi Bapak jangan sampai terpolak ya dengan Shakespeare tadi itu tadi. Apalah artinya sebuah nama? Nah, insya Allah nanti kita akan masuk di
Poin yang ketiga insya Allah Pak, dalam masalah ini yang kita sudah tadi dalil-dalil ini qul huwallahu ahad ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan itu banyak ayat-ayatnya. Allah menurunkan hujan, misalnya Allah menggiring angin ya. Walaupun memang nanti dalam ilmu fisika itu terjadi pembahasan angin itu terjadi karena apa Pak? Adanya gesekan-gesekan benda, terjadinya kilat, misalnya guntur dan lain sebagainya itu. Nah semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira sampai di sini dulu Pak. Insya Allah nanti bulan depan masuk ke sini. Nanti kita bisa lihat lagi, cek lagi di bukunya, ya, mengenai sifat dan nama. Barangkali ada yang mau didialogkan atau didiskusikan, silahkan Pak. Kalau ada yang mau mendiskusikannya. Ada Pak yang mau ditanyakan? Ya silahkan. Mana tadi mic-nya? Ustadz Jafar nggak ada ya Pak ya? Oh, itu sebetulnya dia sudah pesan buku ke saya, bukunya udah saya bawa aja Pak. Buku yang kemarin kan sudah bulan yang lalu 4, ini sekarang ada 10 tuh Pak. Kalau Bapak mau, tapi saya nitip aja nanti. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ustaz mengatakan sunnah itu ada ya, yaitu berdasarkan ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Iya. Saya ingin dapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan persetujuan. Persetujuan. Tadi kalau ucapan saya cukup paham, perbuatan juga, tapi untuk persetujuan mohon bantuan untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya. Apa yang menjadi contoh tentang persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Persetujuan di sini berarti Rasulullah mendiamkan, membiarkan atau mendiamkan suatu perkara itu terjadi. Rasulullah tidak melarangnya atau Rasulullah tidak mengatakan ini jelek, tidak. Tapi Rasulullah diam. Diam itu kan tandanya setuju ya Pak ya. Nah itu maksudnya. Apa contohnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sekelompok kaum muslimin untuk pergi ke Bani Quraizoh. Ketika mereka sudah pergi ke Bani Quraizoh, ternyata waktu sholat asar sudah tiba. Sekelompok kaum muslimin ada yang melaksanakan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraizoh itu, tapi sekelompoknya lagi justru ingin melaksanakan sholat asar. Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka yang mengqadha sholat, yaitu di waktu maghrib. Ketika peristiwa ini terjadi lalu diadukan kepada para sahabat, ya Rasulullah, sekelompok kami ada yang melaksanakan sebelum sampai di Bani Quraizoh kami sudah melaksanakan sholat asar. Tapi saya juga kan mengingat engkau ya Rasulullah, pesanmu nanti kalau sudah sampai di Bani Quraizoh baru sholat asar. Ternyata ketika kami sampai di Bani Quraizoh, asar itu sudah habis. Kami baru sampai dan asar itu sudah habis waktunya. Mendengar peristiwa ini Rasulullah mendiamkan. Maka dari sinilah disebut dengan persetujuan. Dan dari dalil ini pula lah adanya sholat qadha. Nanti di dalam pembahasan kajian fikih, makanya ada sholat yang namanya qadhaan, ada yang namanya adaan. Dalam kajian fikih ini Pak, qadhaan itu apa? Qadhaan itu melaksanakan sholat yang waktunya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Itu namanya qadha.
Sedangkan adaan yaitu melaksanakan sholat yang memang masih ada waktu. Itu namanya adaan. Nah, para ulama fikih memberikan istilahnya demikian. Nah, itu namanya persetujuan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membiarkan Rasulullah tidak menyalahkan ya dari dua kelompok. Yang satu melaksanakan sholat asarnya memang sudah masuk waktu tetapi belum sampai di Bani Quraisyah. Yang kedua sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau nanti sudah sampai di Bani Quraisyah baru kamu sholat asar. Ternyata ketika sampai di sana mereka sudah kehabisan waktu. Nah, itu persetujuan dan banyak lagi nanti kalau kita mau kaji secara mendalamnya. Jadi itu kajian-kajian fikih ya Pak ya sebetulnya. Ya, masih ada Pak yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuatu yang berbuat baik adalah dari Allah dan yang buruk adalah dinafsi. Sangat-sangat kaitannya dengan takdir. Pertanyaannya adalah terkadang contoh yang ternyata terkadang kita berbuat baik, katakanlah seorang alim ternyata kena musibah baik secara individu maupun keluarganya, kebetulan misalnya katakanlah kebakaran dan mengakibatkan keluarganya meninggal, bahkan ada yang mengatakan nauzubillah diperkosa misalnya. Sebagian dari kita mengatakan kalau ya Allah kenapa kau berbuat seperti ini, apakah ada itu buruk, sedangkan takdir berkaitan dengan iman bersamanya. Kalau penjelasan agar kita sebagai individu yang mengalaminya atau mungkin kerabat kita tidak akhirnya tidak menghakimi kalau tidak berurusan kepada Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bertanya dulu Pak. Kalau sesuatu negatif atau katakanlah jelek, biasanya jelek itu menurut siapa? Persepsi kita. Bagi Allah tidak ada jelek. Oke, kita katakan, kita berikan contoh lagi. Seseorang sakit. Seseorang itu sakit, iya sakit. Menurut kita jelek, tapi bisa saja menjadi baik. Menjadi baik buat siapa Pak? Menjadi baik buat dokter. Ada yang sakit bisa menjadi pasien. Toko obat, apotik ada yang beli. Positif. Makanya di dalam kajian tentang takdir khususnya itu nanti ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibedakannya antara memang ada takdir baik dan takdir buruk, syarrihi wa khairihi. Tapi tidak semuanya ini terjadi seperti itu. Nah, makanya dari dalam masalah ini kita harus lebih meyakini kembali bagi Allah, sekali lagi bagi Allah tidak ada yang jelek. Bagi Allah jelek itu menurut persepsi kita. Termasuk Bapak bilang tadi ada saudara saya yang perempuan itu ternyata diperkosa. Dan itu pun jangan langsung dikatakan sesuatu ini jelek. Ada hal yang nantinya dia akan tahu bahwa itu menjadi sesuatu yang positif. Ya, termasuklah kita katakan misalnya contoh beberapa tahun yang lalu habis orang apa itu Pak? Habis orang olahraga dari Monas di daerah Menteng gitu kan. Udah jalannya jalan dia Pak. Di trotoar, jalannya sudah di trotoar, udah benar dia. Tahu-tahu nyelonong tuh mobil. Tertabrak mati beberapa orang. Padahal dia sudah berada di jalur yang benar, ada di atas trotoar. Jadi disinilah yang kita katakan tadi bahwa
Keimanan kepada Allah itu harus benar-benar, harus sahih, maka tidak ada yang negatif bagi Allah. Persoalan negatif itu sekali lagi hanya berdasarkan persepsi kita, pemahaman kita saja. Di balik itu pasti ada yang baik, ada yang baik. Jadi kita nggak boleh suudzon dengan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis qudsinya, Allah itu akan bersama kita kepada persangkaan kita. Kalau kita punya persangkaan positif atau husnuzon kepada Allah, Allah juga akan husnuzon kepada kita. Allah akan baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita suudzon akan buruk. Nah, jadi seperti itu yang harus kita tanamkan dari pembahasan kita mengenai nanti iman kepada Allah. Karena sumber kebaikan itu hanya pada Allah. Ketika ada keburukan-keburukan, tinggallah kita manusianya. Nah, disinilah kita harus perkuat iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi ingat, sekali lagi, apa yang Allah sudah ciptakan ini kita bilang apa Pak? Tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, apa yang Kau ciptakan ini tidak sia-sia. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Ya, Maha Suci Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Surat Ali Imran itu 100 berapa itu Pak? 191 ya Pak ya. Inna fi khalqis samawat dan seterusnya itu 190 dan 191-nya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. 191 surat Ali Imran. Baik, ada lagi Pak yang mau ditanya? Tidak ada. Jadi nanti kita ingatkan, kita akan membahas yang berkaitan dengan Asmaul Husna dulu. Ya, Asmaul Husna ditambah lagi dengan sifat 20 tuh Pak. Tapi tidak seluruhnya tentunya ya Pak ya. Tidak seluruhnya sekali lagi. Kalau membahas semuanya itu Bapak juga nanti kepusingan. Ya. Paling-paling saya ingin mengambil poin-poin seperti yang ada di dalam surat Al-Hasyr-nya itu tadi. War-Rahmanur Rahim. Ya, kita mulai dari wujud dulu. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu. Baik, kalau tidak ada kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.